Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, udah siap kan untuk belajar fisika lagi? Yuk langsung aja. Jadi di video kali ini Ibu akan membahas soal UN Fisika SMA tahun 2019 mengenai kuat medan listrik untuk muatan tidak segaris. Yuk disimak baik-baik ya. Nah, di sini terdapat dua buah partikel bermuatan diletakkan pada sudut segitiga siku-siku seperti pada gambar berikut ini. Jadi kalau misalkan muatannya tidak segaris, maka muatannya akan membentuk sebuah bidang. Kalau pada soal ini dia membentuk membentuk segitiga siku-siku ya. Nah, biar gampang kita tulis dulu diketahuinya ya. Ini kita anggap aja yang ini muatan A, yang ini muatan B ya. Nah, jadi bisa kita tulis QA-nya sama dengan 3Q ya, plus 3Q. Kemudian QB-nya, muatan B-nya plus 4Q ya. Kemudian jarak dari titik P ke muatan A, kemudian dari titik P ke muatan B itu sama ya, R. Jadi bisa kita tulis RA-nya sama dengan RB sama dengan R ya. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini apa? Besar kuat medan listrik total pada titik P. Nah, berarti nanti yang ditanyakan medan listrik total yang dihasilkan oleh titik P. Nah, berarti yang ditanya apa? Medan listrik simbolnya E ya. EP. Nah, yang ditanya adalah EP-nya. Bagaimana cara mencari kuat medan listrik untuk muatan tidak segaris? Yap, betul banget. Caranya sama ya, kayak mencari gaya Coulomb untuk muatan tidak segaris, yaitu dengan menggunakan resultan vektor. Jadi bisa kita tulis ya, resultan vektor yang membentuk sebuah sudut sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B dikali cos theta ya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan ini, kita gambarkan dulu nih arah medan listriknya ya, agar kita tahu medan listriknya itu, vektor medan listriknya itu membentuk sudut berapa. Nah, ingat ya, untuk arah medan listriknya, jadi kalau misalkan muatannya positif, kemudian di sini ada titik P misalkan. Jadi kalau positif berarti arah medan listriknya menjauhi muatan atau keluar dari muatan seperti ini ya, panahnya. Kemudian kalau misalkan muatannya negatif, kemudian di sini ada titik P juga misalkan. Nah, kalau negatif itu berarti arah medan listriknya menuju atau mendekati muatan ya, berarti ke arah sini ya. Ini medan listriknya untuk muatan negatif. Nah, sekarang kita analisis ya di soalnya, yaitu kita analisis medan listrik yang dihasilkan oleh titik P. Nah, sekarang titik P dengan muatan A, kan ini plus ya. Kalau plus berarti menjauhi atau mendekati muatan. Menjauhi, betul. Berarti kalau menjauhi ke atas atau ke bawah? Betul ya, berarti ke arah bawah. Nah, di sini ada A ya, medan listrik dari titik P ke muatan A. Sekarang untuk muatan B-nya nih, positif juga. Berarti kalau positif apa? Menjauhi muatan. Berarti kalau menjauhi muatan ke arah kanan atau ke arah kiri? Yap, betul, ke arah kiri, menjauhi muatannya ya. Nah, di sini ada EB ya, medan listrik yang dihasilkan dari muatan B terhadap titik P. Nah, berarti ini membentuk sudut berapa nih, siku-siku? Kalau siku-siku berarti berapa? 90 derajat ya. Berarti tetanya berapa? 90 derajat karena sudutnya siku-siku. Nah, ini berarti resultan medan listriknya ya, EP-nya di tengah sini. Berarti bisa kita tulis ya, R-nya kita ganti dengan EP ya. R-nya kita ganti dengan EP sama dengan akar, ininya juga kita ganti ya, A-nya misalkan kita ganti dengan EA, yaitu medan listrik
muatan A, EA kuadrat tambah B-nya kita ganti dengan EB kuadrat ditambah 2 kali EA kali EB dikali cos. Nah, sudutnya berapa tadi tetanya? Karena siku-siku, membentuk sudut siku-siku berarti 90 derajat ya. Nah, ingat cos 90 derajat itu berapa? 0. Berarti 0 kali segambreng ya 0 ya. Berarti persamaannya tinggal EP-nya sama dengan akar EA kuadrat tambah EB kuadrat ya. Nah, jadi diingat-ingat ya, mau untuk gaya Coulomb muatan tidak segaris atau medan listrik untuk muatan tidak segaris, itu persamaannya sama ya, menggunakan ini. Jadi kalau sudutnya membentuk 90 derajat, berarti kita nggak usah pakai cos yang panjang ini, karena kita tahu cos 90 itu 0 kali segambreng ya 0. Jadi persamaannya tinggal ini aja ya. Ini berlaku jika membentuk sudut 90 derajat ya. Nah, berarti tugas kita sekarang apa? Mencari nilai EA-nya dan mencari nilai EB. Nanti kalau udah dapet, baru kita masukin lagi nih ke sini ya. Kita substitusikan ke sini. Sekarang kita cari nilai EA-nya. Ingat ya, persamaan medan listrik itu sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Karena ini EA, berarti sini QA dan RA. Sama dengan K, QA-nya berapa? Plus 3Q. Berarti kita tulis 3Q ya. Dibagi RA kuadrat. RA berarti jarak dari titik P ke A. R ya. Ini berarti jangan lupa dikuadrat. Karena ini adalah EA-nya. Kemudian kita cari, ini EA-nya ya. Kemudian sekarang kita cari EB-nya. EB-nya sama dengan, sama ya rumusnya, K Q per R kuadrat. Q-nya siapa? Q-nya muatan B. Ini jarak dari titik B ke jarak dari titik P ke muatan B ya. Sekarang kita masukin sama dengan K. QB-nya berapa? Plus 4Q. Berarti ini kita masukin, berarti dikali 4Q per RB-nya jarak dari titik P ke muatan B. Berarti R doang sama ya. R kuadrat. Jangan lupa dikuadrat. Karena ini udah dapat nih EA dan EB-nya, tinggal kita masukin ke persamaan ini ya. Jadi EP-nya sama dengan akar EA kuadrat tambah EB kuadrat sama dengan akar EA-nya berapa ini? K 3Q per R kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan lagi ya. Ditambah K 4Q per R kuadrat. Jangan lupa dikuadratkan kembali. Kemudian K dikuadratin, berarti K kuadrat dikali 3 dikuadratin 9. Q dikuadratin berarti Q kuadrat dibagi R kuadrat dikuadratin. Ingat ya, kalau pangkat dikuadratkan berarti dikali 2. Berarti berapa? R pangkat 4 ya. Ini R ya. Dipangkat ya. Ditambah K dikuadratin berarti K kuadrat. 4 dikuadratin 16. Q dikuadratin berarti Q kuadrat dibagi R kuadrat dikuadratkan berarti R pangkat 4. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Akar, ini 9-nya angkanya kita kedepanin ya. 9K kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4 ditambah berapa ini? 16 ya. 16 K kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4. Jadi diperoleh sama dengan akar. Nah, ini kan udah sama ya, ininya K kuadrat Q kuadrat per R pangkat 4. Jadi yang kita jumlahkan adalah angka depannya aja yang kita jumlahin ya. 9 dan 16 nya berapa? 9 tambah 16 25. Nah, ininya tetap ya, pangkatnya kalau dijumlah tetap 25 K kuadrat Q kuadrat per R pangkat
4. Nah, sekarang kita keluarin dari akar. Kita keluarin dari akar. Akar 25 berapa? 5 ya. Akar K kuadrat. Nah, ingat kalau pangkat diakarin, hilang pangkatnya ya, atau sama aja kan 2 bagi 2 ya. Kalau diakarin itu berarti pangkatnya dibagi 2. Berarti ini tinggal K, kemudian Q kuadrat diakarin tinggal Q, kemudian R pangkat 4 diakarin. Nah, ingat kalau diakarin berarti pangkatnya dibagi 2 ya. Berarti R pangkat 4 dibagi 2 pangkatnya, berarti tinggal R kuadrat ya. Berarti ini jawabannya nih, EP-nya ya. Jadi EP-nya diperoleh seperti ini, EP-nya sama dengan 5K dikali Q per R kuadrat. Ada nggak nih jawabannya di option? Ada ya, yang 5 kali K kali Q per R kuadrat ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu mengenai kuat medan listrik untuk muatan tidak segaris. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih telah setia menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, komen, serta share ke teman kalian. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian dan teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.